Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya namanya Selma dengan NPM 100901230045 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya sebagai salah satu anggota kelompok 4 yang anggotanya diantaranya Putri Nanda Nabilah, namanya Selma, Almatiara Azizah, dan Ayasan Nabiha. Adapun tema dari kelompok 4 yaitu mengenai makanan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini, Dr. Anda Magister Humaniora, selaku dosen pengampu bahasa Indonesia yang telah membantu dalam kelancaran saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, serta berbagai pihak yang telah membantu keberhasilan penelitian karya tulis ilmiah ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, penulis akan menjelaskan bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang masalah. Pertumbuhan penggunaan internet telah mengubah cara masyarakat berbelanja dan berbisnis. Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap kebiasaan konsumen dan kegiatan ekonomi, mempercepat adopsi layanan online dalam semua aspek kehidupan, termasuk belanja makanan. Munculnya layanan online food delivery memberikan solusi alternatif yang memberikan kemudahan bagi konsumen dan peluang bagi pelaku usaha kuliner untuk memperluas jangkauan pasar. Selain itu, kemudahan berbelanja online berpotensi memicu perilaku konsumtif, terutama pada kalangan mahasiswa yang memilih untuk tinggal sendiri atau mengkos terpisah dari orang tuanya. Hal ini mempengaruhi gaya hidup mereka dalam melakukan pembelian sehingga menjadi permasalahan dalam pembelian berlebihan atau menunjukkan sikap perilaku konsumtif. Kelompok perilaku konsumtif yang ada pada mahasiswa biasanya mereka mudah terbujuk rayuan iklan, terpengaruh ajakan teman, sehingga cenderung boros dalam mengatur keuangannya dan bertindak kurang realistis. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini adalah, yang pertama, seberapa besarkah layanan online food delivery dalam membantu mahasiswa untuk pembelian makanan pada masa pandemi COVID-19? Yang kedua, seberapa berpengaruhkah layanan online food delivery terhadap pola pengeluaran mahasiswa untuk pembelian makanan pada masa pandemi COVID-19? Yang ketiga, seberapa besarkah perubahan pengeluaran mahasiswa untuk pembelian makanan menggunakan layanan online food delivery pada masa pandemi COVID-19? Selanjutnya ada tujuan. Tujuan penelitian di dalam karya tulis ilmiah ini adalah, yang pertama, ingin mengetahui layanan online food delivery dalam membantu mahasiswa untuk pembelian makanan pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, ingin mengetahui pengaruh layanan online food delivery terhadap pola pengeluaran mahasiswa untuk pembelian makanan pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, ingin mengetahui perubahan pengeluaran mahasiswa untuk pembelian makanan menggunakan layanan online food delivery pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat penelitian dalam karya tulis ilmiah ini adalah, yang pertama, bagi pengusaha kuliner. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk para pelaku usaha kuliner yang belum menggunakan layanan online food delivery, serta memberikan data informasi dan bahan pertimbangan bagi pelaku usaha kuliner dalam pemahaman terkait dengan pengaruh layanan online food delivery terhadap pendapatan penjualan makanan. Yang kedua, bagi mahasiswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini, serta memberikan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman tambahan mahasiswa terhadap layanan online food delivery dan pola pengeluaran mahasiswa untuk pembelian makanan pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, bagi pembaca dan peneliti lain. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi serta referensi bagi peneliti lain yang memiliki kaitannya dengan bidang yang sama untuk penelitian selanjutnya, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga dapat memanfaatkan pembaca sebagai data dan informasi untuk kajian belajar. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan bab 2, yaitu landasan teori, yang berisi tentang, yang pertama, ada definisi pengaruh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Yang kedua, ada definisi layanan online food delivery. Layanan online food delivery adalah
sebuah sarana yang menghubungkan konsumen dengan usaha kuliner secara daring yang menghubungkan restoran dengan konsumen. Yang ketiga, ada definisi pengeluaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata pengeluaran adalah proses, cara, perbuatan, mengeluarkan atau menghasilkan. Arti lainnya dari pengeluaran adalah belanja. Selanjutnya ada definisi mahasiswa. Mahasiswa adalah kelompok individu yang berada dalam tahap pendidikan tinggi yang sedang mengejar pendidikan formal di perguruan tinggi atau universitas. Lalu, ada definisi pembelian. Menurut Mulyadi, pembelian adalah serangkaian tindakan untuk mendapatkan barang dan jasa melalui penukaran dengan maksud untuk digunakan sendiri atau dijual kembali. Lalu, ada definisi pandemi. Pandemi adalah penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas. Lalu selanjutnya penulis akan menjelaskan bab 3 yaitu analisis dan pembahasan. Yang pertama, ada fenomena. Fenomena penggunaan layanan online food delivery di Indonesia telah membawa dampak yang signifikan terhadap pola makan dan perilaku konsumen. Seiring dengan kemajuan teknologi, masyarakat kini lebih cenderung untuk memesan makanan melalui aplikasi online food delivery daripada melakukan transaksi tatap muka di tempat makan. Namun, perubahan pola makan ini juga membawa risiko terhadap kesehatan masyarakat dengan meningkatnya konsumsi makanan cepat saji yang kurang sehat. Ada hasil data. Yang pertama, ada hasil pertanyaan kuesioner nomor 1. Berdasarkan pertanyaan kuesioner nomor 1 yang berisi pertanyaan, saya sering menggunakan layanan online food delivery, ShopeeFood, GrabFood, GoFood dalam pembelian makanan. Diperoleh hasil bahwa total dari 100 responden, sebagian besar responden sering menggunakan layanan online food delivery untuk membeli makanan. Hal ini terlihat dari persentase terbesar yang ada pada opsi 3 yaitu setuju sebanyak 38% responden sangat sering menggunakan layanan online food delivery dan yang memilih opsi 4 yaitu sangat setuju sebanyak 38% responden sering menggunakan layanan tersebut. Sehingga didapat sebanyak 77% responden, yaitu 39% setuju dan 38% sangat setuju sering menggunakan layanan online food delivery. Selain itu, terdapat juga sangat sedikit responden yang tidak menggunakan layanan online food delivery, yaitu yang memilih opsi 1 sangat tidak setuju sebanyak 3% responden, dan sebagian kecil yang jarang menggunakan layanan tersebut yang memilih opsi 2 yaitu tidak setuju sebanyak 20% responden. Sehingga didapat sebanyak 23% responden yaitu 3% responden sangat tidak setuju dan 20% tidak setuju tidak menggunakan layanan online food delivery. Oleh karena itu, data ini menunjukkan bahwa layanan online food delivery sudah menjadi pilihan utama bagi banyak orang dalam membeli makanan. Lalu ada hasil pertanyaan kuesioner nomor 2. Berdasarkan pertanyaan kuesioner nomor 2 yang berisi pertanyaan, saya merasa layanan online food delivery sangat bermanfaat bagi kehidupan pada masa pandemi COVID-19. Maka diperoleh hasil bahwa total dari 100 responden, mayoritas besar responden merasa layanan online food delivery sangat bermanfaat bagi kehidupan mahasiswa pada masa pandemi COVID-19. Yang terdapat pada persentase terbesar pada opsi 4, yaitu sangat setuju sebanyak 55% responden. Adapun yang memilih opsi 3 yaitu setuju sebanyak 32% responden menganggap layanan ini cukup bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya peran layanan tersebut dalam membantu memenuhi kebutuhan makanan mahasiswa selama pembatasan aktivitas di luar rumah pada masa COVID-19. Sementara itu, hanya 8% responden yang memilih opsi 2 yaitu tidak setuju yang merasa layanan ini sedikit bermanfaat dan hanya 5% responden yang memilih opsi 1 yaitu sangat tidak setuju yang merasa layanan online food delivery ini tidak bermanfaat pada masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, data ini menunjukkan bahwa layanan online food delivery menjadi solusi penting bagi sebagian besar mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan makanan selama pembatasan sosial akibat adanya COVID-19. Lalu, hasil pertanyaan kuesioner nomor 3. Berdasarkan pertanyaan kuesioner nomor 3 yang berisi pertanyaan, layanan online food delivery memudahkan saya dalam pembelian makanan pada pandemi COVID-19. Maka diperoleh hasil bahwa total dari 100 responden mayoritas besarnya sangat setuju bahwa layanan online food delivery memudahkan mahasiswa dalam membeli makanan selama masa pandemi COVID-19 yang terdapat pada presentase terbesar
yaitu opsi 4 sangat setuju sebanyak 53% responden. Adapun yang memilih opsi 3 yaitu setuju sebanyak 33% responden juga menyetujui bahwa layanan ini cukup memudahkan mahasiswa dalam membeli makanan. Selain itu, terdapat juga yang memilih opsi 2 yaitu tidak setuju sebanyak 10% responden yang menyatakan bahwa layanan ini sedikit memudahkan dan hanya 4% responden yang memilih opsi 1 sangat tidak setuju yang menyatakan bahwa layanan ini tidak memudahkan sama sekali. Data ini mengungkapkan bahwa layanan online food delivery memberikan solusi yang sangat bermanfaat bagi sebagian besar mahasiswa dalam menghadapi kendala pemenuhan kebutuhan makanan akibat pembatasan aktivitas selama pandemi COVID-19. Kemampuan layanan ini untuk menyediakan makanan tanpa harus keluar rumah menjadi faktor utama yang membuat mahasiswa merasa sangat dimudahkan dalam situasi sulit pada saat itu. Lalu, hasil pertanyaan kuesioner nomor 4. Berdasarkan pertanyaan kuesioner nomor 4 yang berisi pertanyaan, saya merasa membeli makanan menjadi lebih praktis menggunakan layanan online food delivery. Maka diperoleh hasil bahwa total dari 100 responden, hampir sebagian dari responden merasa sangat praktis menggunakan layanan online food delivery dalam membeli makanan. Terdapat pada presentasi terbesar yaitu opsi 4 sangat setuju sebanyak 47% responden. Adapun yang memilih opsi 3 setuju sebanyak 41% responden menyatakan bahwa layanan ini cukup praktis untuk digunakan dalam membeli makanan. Selain itu, terdapat juga yang memilih opsi 2 yaitu tidak setuju sebanyak 10%, menyatakan bahwa sebagian kecil responden merasa layanan ini sedikit praktis dan yang memilih opsi 1 yaitu sangat tidak setuju sebanyak 2% menyatakan bahwa menggunakan layanan ini sama sekali tidak praktis. Hasil data ini mengungkapkan bahwa mayoritas besar responden merasakan kemudahan dan kepraktisan dengan adanya layanan online food delivery dalam memenuhi kebutuhan dalam membeli makanan. Lalu, hasil pertanyaan kuesioner nomor 5. Berdasarkan pertanyaan kuesioner nomor 5 yang berisi pertanyaan, penggunaan layanan online food delivery membuat saya lebih nyaman dalam membeli makanan pada masa COVID-19. Maka diperoleh hasil bahwa total dari 100 responden, sebagian responden memilih opsi 3 yaitu setuju sebanyak 46% responden, yaitu merasa sangat nyaman menggunakan layanan online food delivery dalam membeli makanan. Terdapat juga opsi 4 yaitu sangat setuju yang menjadi pilihan kedua terbanyak sebanyak 38% responden, yaitu merasa cukup nyaman dalam menggunakan layanan online food delivery tersebut. Selain itu, adapun yang memilih opsi 2 yaitu tidak setuju sebanyak 13% menyatakan bahwa sebagian kecil responden merasa layanan ini kurang nyaman dalam membeli makanan pada masa pandemi COVID-19. Dan pada pilihan opsi 1 yaitu sangat tidak setuju yang memiliki presentase terendah yaitu sebanyak 3% responden menyatakan bahwa tidak merasa nyaman dalam membeli makanan menggunakan layanan online food delivery. Hasil data ini menyatakan bahwa sebagian besar responden merasakan kenyamanan yang ditawarkan oleh layanan online food delivery dalam memudahkan mahasiswa dalam membeli makanan pada masa COVID-19. Selanjutnya, hasil pertanyaan kuesioner nomor 6. Berdasarkan pertanyaan kuesioner 6 yang berisi pertanyaan, saya lebih memilih menggunakan layanan online food delivery dibandingkan membeli makanan secara langsung pada masa pandemi COVID-19. Diperoleh hasil bahwa total dari 100 responden, sebagian besarnya responden memilih menggunakan layanan online food delivery pada masa pandemi COVID-19. Terlihat pada presentasi terbesar yaitu pilihan opsi 3 yaitu setuju sebanyak 50% responden, dan sebanyak 32% responden memilih opsi 4 yaitu sangat setuju dalam menggunakan layanan online food delivery dibandingkan membeli makanan secara langsung pada saat COVID-19. Selain itu, adapun yang memilih opsi 1 yaitu sangat tidak setuju sebanyak 2% dan yang memilih opsi 2 tidak setuju sebanyak 16% yang menyatakan bahwa sebagian kecil responden tidak menggunakan layanan tersebut dan lebih memilih membeli makanan secara langsung atau lebih memilih untuk masak sendiri di rumah. Dari data tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari jumlah orang yang menggunakan layanan online food delivery sebelum pandemi COVID-19. Selanjutnya, hasil pertanyaan kuesioner nomor 7. Berdasarkan pertanyaan kuesioner nomor 7 yang berisi pertanyaan, saya sering tergoda untuk membeli makanan menggunakan layanan online food delivery. Diperoleh hasil bahwa total dari 100 responden, sebagian besar responden sering tergoda untuk membeli makanan menggunakan layanan online food delivery. Hal ini terdapat pada presentasi tertinggi yaitu pada pilihan opsi 4 yaitu sangat
setuju sebanyak 37% responden, dan yang memilih opsi 3 yaitu setuju sebanyak 36% responden. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sangat sering tergoda untuk membeli makanan melalui layanan online food delivery. Selain itu, terdapat juga yang memilih opsi 1 yaitu sangat tidak setuju sebanyak 5% responden, dan yang memilih opsi 2 tidak setuju sebanyak 22% responden, yang menunjukkan bahwa sebagian kecil responden tidak pernah atau jarang tergoda untuk membeli makanan menggunakan layanan online food delivery. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa layanan online food delivery merupakan hal yang populer dan menarik bagi banyak orang. Selanjutnya, hasil pertanyaan kuesioner nomor 8. Berdasarkan pertanyaan kuesioner nomor 8 yang berisi pertanyaan, saya merasa layanan online food delivery berdampak baik bagi pengeluaran saya, diperoleh hasil bahwa total dari 100 responden, sebagian besar responden merasa bahwa layanan online food delivery tidak berdampak baik atau akan berdampak buruk bagi pengeluaran mahasiswa. Hal ini terlihat pada persentase terbesar, yaitu pada pilihan opsi 2, tidak setuju sebanyak 42% responden, dan ada juga yang memilih opsi 1 yaitu sangat tidak setuju sebanyak 14% responden yang merasa bahwa layanan ini berdampak buruk bagi pengeluaran mahasiswa. Selain itu, adapun yang memilih opsi 3 yaitu setuju sebanyak 25% responden yang merasa layanan ini justru berdampak baik bagi pengeluarannya, dan yang memilih opsi 4 sangat setuju sebanyak 19% responden yang merasa adanya layanan online food delivery ini sangat berdampak baik bagi pengeluarannya. Data tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendapat, di mana sebagian besar responden merasa layanan online food delivery ini berdampak buruk bagi pengeluaran mahasiswa. Namun, sebaliknya, ada juga responden yang merasa layanan online food delivery ini berdampak baik bagi pengeluaran mahasiswa. Lalu, hasil pertanyaan kuesioner nomor 9. Berdasarkan pertanyaan kuesioner nomor 9 yang berisi pertanyaan, penggunaan layanan online food delivery sangat berpengaruh pada pengeluaran saya untuk pembelian makanan. Maka diperoleh hasil bahwa total dari 100 responden, sebagian besar responden memilih opsi 3 yaitu setuju sebanyak 51% responden, yang menunjukkan bahwa penggunaan layanan online food delivery cukup berpengaruh pada pengeluaran mahasiswa dalam pembelian makanan. Adapun memilih opsi 4 yaitu sangat setuju sebanyak 33% responden yang menyatakan bahwa penggunaan layanan tersebut sangat mempengaruhi dan membebani pengeluaran untuk membeli makanan. Selain itu, adapun yang memilih opsi 1 yaitu sangat tidak setuju sebanyak 3% yang kemungkinan besar mahasiswa tersebut jarang atau tidak pernah menggunakan layanan tersebut, sehingga hal tersebut tidak terlalu berpengaruh pada pengeluaran mahasiswa dalam membeli makanan. Dan yang memilih opsi 2 yaitu tidak setuju sebanyak 13% responden menyatakan bahwa mahasiswa tersebut tidak terlalu merasakan pengaruh layanan online food delivery terhadap pengeluaran mahasiswa dalam membeli makanan. Data ini juga menunjukkan bahwa mayoritas responden 84% memilih opsi 3 yaitu setuju dan 4 sangat setuju menyatakan bahwa penggunaan layanan online food delivery berpengaruh pada pengeluaran mahasiswa dalam membeli makanan. Lalu hasil pertanyaan kuesioner nomor 10. Berdasarkan pertanyaan kuesioner nomor 10 yang berisi pertanyaan, saya merasa layanan online food delivery mempengaruhi pengeluaran saya dalam pembelian makanan. Diperoleh hasil bahwa total dari 100 responden, mayoritas responden memilih opsi 3 yaitu sebanyak 59% responden yang merasa bahwa penggunaan layanan online food delivery cukup mempengaruhi pengeluaran mahasiswa dalam pembelian makanan. Dan 27% responden memilih opsi 4 yaitu sangat setuju yang merasa bahwa penggunaan layanan tersebut mempengaruhi pengeluaran mahasiswa dalam membeli makanan. Selain itu, adapun yang memilih opsi 2 yaitu tidak setuju sebanyak 11% responden yang merasa bahwa tidak terlalu merasakan perubahan yang signifikan layanan online food delivery terhadap pengeluaran mahasiswa dalam membeli makanan. Dan adapun yang memilih opsi 1 yaitu sangat tidak setuju sebanyak 3% yang merasa jarang atau tidak pernah menggunakan layanan online food delivery sehingga tidak berpengaruh terhadap pengeluaran mahasiswa dalam membeli makanan. Hasil data tersebut menyatakan bahwa sebagian besar responden 86% memilih opsi 3 dan opsi 4 merasa penggunaan layanan online food delivery cukup hingga sangat mempengaruhi pengeluaran mereka dalam pembelian makanan. Selanjutnya, hasil pertanyaan kuesioner nomor 11.
Berdasarkan pertanyaan kuesioner nomor 11 yang berisi pertanyaan, saya merasa layanan online food delivery mengubah pengeluaran saya dalam pembelian makanan. Diperoleh hasil bahwa total dari 100 responden, sebagian besar responden memilih opsi 3 yaitu setuju sebanyak 50% responden yang merasa bahwa dengan menggunakan layanan online food delivery, pengeluaran mahasiswa dalam pembelian makanan menjadi lebih meningkat, dan 28% responden memilih opsi 4 sangat setuju yang merasa bahwa penggunaan layanan ini sangat mengubah pengeluaran mahasiswa dalam membeli makanan. Selain itu, adapun yang memilih opsi 2 tidak setuju sebanyak 18% responden yang merasa bahwa layanan tersebut tidak terlalu mengubah pengeluaran mahasiswa dalam pembelian makanan, dan adapun yang memilih opsi 1 yaitu sangat tidak setuju sebanyak 4% yang merasa bahwa layanan online food delivery tersebut tidak mengubah pengeluaran mahasiswa dalam pembelian makanan. Pada data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung merasakan pengeluaran yang lebih tinggi untuk membeli makanan menggunakan layanan online food delivery. Hasil pertanyaan kuesioner nomor 12. Berdasarkan pertanyaan kuesioner nomor 12 yang berisi pertanyaan, saya merasa sulit untuk mengendalikan pengeluaran saya dalam membeli makanan menggunakan layanan online food delivery. Diperoleh hasil bahwa total dari 100 responden, sebagian besar responden merasa sulit untuk mengendalikan pengeluaran mereka dalam membeli makanan menggunakan layanan online food delivery. Hal ini terlihat dari persentase tertinggi yaitu opsi 3 setuju sebanyak 40% responden, dan 24% responden memilih opsi 4 sangat setuju, yang merasa sangat sulit untuk mengendalikan pengeluaran dalam membeli makanan menggunakan layanan online food delivery. Selain itu, adapun yang memilih opsi 2 yaitu tidak setuju sebanyak 28% responden yang tidak terlalu merasa sulit untuk mengendalikan pengeluaran dalam membeli makanan menggunakan layanan tersebut. Dan adapun yang memilih opsi 1 sangat tidak setuju sebanyak 8% responden yang tidak merasa sulit untuk mengendalikan pengeluaran dalam membeli makanan menggunakan layanan online food delivery. Hasil data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengalami kesulitan dalam mengendalikan pengeluaran mereka saat menggunakan layanan online food delivery untuk membeli makanan, dan hanya sebagian kecil responden yang merasa tidak sulit untuk mengendalikan pengeluaran mereka dalam membeli makanan. Hal tersebut menyatakan bahwa layanan online food delivery dapat mendorong peningkatan konsumsi dan pengeluaran konsumen untuk makanan. Hasil kuesioner nomor 13. Berdasarkan pertanyaan kuesioner nomor 13 yang berisi pertanyaan, penggunaan layanan online food delivery mempengaruhi saya dalam mengatur pola pengeluaran dalam pembelian makanan. Diperoleh hasil bahwa total dari 100 responden, mayoritas responden mengatakan bahwa penggunaan layanan online food delivery mempengaruhi pola pengeluaran mereka dalam pembelian makanan. Hal ini terlihat dari persentase tertinggi yaitu pada opsi 3 setuju sebanyak 53% responden, dan sebanyak 22% responden memilih opsi 4 sangat setuju. Selain itu, adapun yang memilih opsi 1 sangat tidak setuju hanya 3% responden yang merasa bahwa penggunaan layanan tersebut tidak mempengaruhi pola pengeluaran mereka. Hasil data ini menunjukkan bahwa layanan online food delivery memberikan pengaruh signifikan terhadap pola pengeluaran konsumen dalam membeli makanan. Data ini juga menunjukkan bahwa layanan online food delivery telah mengubah perilaku konsumsi mahasiswa, terutama dalam pengeluaran untuk makanan. Lalu, hasil kuesioner nomor 14. Berdasarkan pertanyaan kuesioner nomor 14 yang berisi pertanyaan, saya merasa layanan online food delivery meningkatkan pengeluaran saya dalam pembelian makanan pada masa COVID-19. Diperoleh hasil bahwa total dari 100 responden, mayoritas responden merasa bahwa layanan online food delivery meningkatkan pengeluaran mereka dalam pembelian makanan pada masa COVID-19. Hal ini terlihat dari persentase tertinggi yaitu opsi 3 setuju sebanyak 57% responden, dan yang memilih opsi 4 sangat setuju sebanyak 24% responden yang merasa layanan online food delivery ini meningkatkan pengeluarannya dalam pembelian makanan pada masa COVID-19. Selain itu, adapun yang memilih opsi 2 tidak setuju, hanya 14% responden yang merasa layanan tersebut tidak meningkatkan pengeluaran mereka untuk membeli makanan selama pandemi COVID-19. Dan sangat sedikit responden yang memilih opsi 1 yaitu sangat tidak setuju sebanyak 5% responden yang merasa layanan tersebut justru menurunkan pengeluaran mereka dalam membeli makanan. Oleh karena itu, data ini menyatakan bahwa layanan
online food delivery memiliki peran dalam peningkatan pengeluaran konsumen untuk makanan selama masa pandemi COVID-19. Hal ini mungkin disebabkan oleh kebutuhan untuk menghindari kerumunan dan berbelanja secara langsung, sehingga mendorong peningkatan penggunaan layanan pesan antar makanan. Selanjutnya, hasil pertanyaan kuesioner nomor 15. Berdasarkan pertanyaan kuesioner nomor 15 yang berisi pertanyaan, penggunaan layanan online food delivery membantu saya mengelola pengeluaran dalam pembelian makanan pada masa COVID-19. Diperoleh hasil bahwa total dari 100 responden menyatakan bahwa sebagian besar responden menyatakan penggunaan layanan online food delivery membantu mereka mengelola pengeluaran dalam pembelian makanan selama masa pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari persentase tertinggi, yaitu opsi 3 setuju sebanyak 51% dan terdapat sebanyak 13% responden memilih opsi 4 sangat setuju yang merasa layanan tersebut sangat membantu mereka mengelola pengeluaran dalam pembelian makanan pada masa COVID-19. Selain itu, terdapat juga 29% responden yang memilih opsi 2, yaitu tidak setuju, yang merasa penggunaan layanan ini tidak terlalu membantu dalam mengelola pengeluaran mereka untuk membeli makanan di masa pandemi, dan hanya sebagian kecil responden yang memilih opsi 1, yaitu sangat tidak setuju, yaitu sebanyak 7% yang menyatakan bahwa layanan online food delivery sama sekali tidak membantu mereka mengelola pengeluaran untuk makanan selama pandemi COVID-19. Dari data tersebut, maka didapatkan mayoritas responden, 64%, merasa terbantu dengan adanya layanan online food delivery dalam mengelola pengeluaran mereka untuk membeli makanan di masa pandemi COVID-19. Hal ini mungkin disebabkan oleh kemudahan akses dan efisiensi yang ditawarkan oleh layanan tersebut, sehingga membantu konsumen dalam mengontrol belanja makanan mereka. Namun, terdapat pula responden yang merasa layanan ini tidak terlalu membantu atau bahkan sama sekali tidak membantu dalam mengelola pengeluaran mereka. Selanjutnya, hasil pertanyaan kuesioner nomor 16. Berdasarkan pertanyaan kuesioner nomor 16 yang berisi, menurut pendapat Anda, apakah layanan online food delivery membantu untuk pembelian makanan pada masa pandemi COVID-19? Banyaknya tanggapan alasan yang diberikan oleh 100 responden. Data yang didapatkan adalah sebagian besar responden setuju bahwa layanan online food delivery membantu dalam pembelian makanan selama masa COVID-19. Alasan utamanya adalah karena layanan ini dapat meminimalisir resiko terpapar virus dengan tetap di rumah, mengurangi interaksi fisik, dan memudahkan akses untuk membeli makanan tanpa harus keluar rumah, sehingga membantu mengurangi resiko penyebaran dan terpapar virus COVID-19 di tempat umum. Meskipun ada beberapa yang menyatakan bahwa layanan ini tidak terlalu membantu karena tidak tersedianya layanan online food delivery di daerah mereka pada masa pandemi COVID-19. Dan adapun sebagian responden yang lebih memilih memasak sendiri demi kesehatan tubuhnya. Tetapi, mayoritas besarnya responden tetap menyatakan bahwa layanan online food delivery tersebut membantu mereka dalam membeli makanan. Lalu, hasil pertanyaan kuesioner nomor 17. Berdasarkan pertanyaan kuesioner nomor 17 yang berisi, jelaskan menurut pendapat Anda, apakah layanan online food delivery berpengaruh terhadap pola pengeluaran untuk pembelian makanan pada masa pandemi COVID-19? Tanggapan alasan yang diberikan oleh 100 responden. Data yang didapatkan adalah sebagian besar responden setuju bahwa layanan online food delivery memiliki pengaruh terhadap pola pengeluaran mahasiswa untuk pembelian makanan selama pandemi COVID-19. Mayoritas responden mengungkapkan bahwa penggunaan layanan ini meningkatkan pengeluaran karena biaya tambahan seperti ongkos kirim, pajak, atau biaya layanan lainnya. Selain itu, adanya promo dan diskon juga mendorong lebih banyak pembelian, sehingga membuat pengeluaran mereka tidak terkontrol, yang pada akhirnya mempengaruhi pola pengeluaran secara keseluruhan. Namun, beberapa responden juga menyatakan bahwa layanan online food delivery ini tidak berpengaruh terlalu signifikan pada pola pengeluaran mereka karena mereka jarang menggunakannya atau lebih memilih memasak sendiri untuk menghemat biaya dan mengutamakan kesehatannya. Hasil pertanyaan kuesioner nomor 18. Berdasarkan pertanyaan kuesioner nomor 18 yang berisi, jelaskan pendapat Anda mengenai tentang perubahan pengeluaran untuk pembelian makanan menggunakan layanan online food delivery pada masa pandemi COVID-19. Tanggapan alasan yang diberikan oleh 100 responden, data yang didapatkan bahwa penggunaan layanan online food delivery selama pandemi COVID-19
telah mengubah pola pengeluaran mahasiswa dalam pembelian makanan. Mayoritas besarnya responden setuju bahwa penggunaan layanan ini membuat pengeluaran menjadi lebih boros atau meningkat karena ketergantungan yang meningkat pada layanan online food delivery untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Hal ini terutama disebabkan oleh kemudahan akses promosi dan diskon yang ditawarkan oleh platform-platform tersebut. Namun, terdapat juga beberapa responden yang menyatakan bahwa mereka tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam pola pengeluaran mereka, karena mereka sudah terbiasa menggunakan layanan online food delivery sebelum pandemi dan karena alasan-alasan lain seperti kebiasaan memasak sendiri di rumah. Oleh karena itu, layanan online food delivery telah menjadi solusi praktis bagi banyak orang selama pandemi COVID-19, tetapi juga menyebabkan peningkatan pengeluaran yang perlu diperhatikan agar tidak berlebihan. Dalam menghadapi perubahan ini, sangat penting bagi mahasiswa untuk dapat mengatur pengeluaran mereka dengan baik dan bijaksana dalam mempertimbangkan prioritas keuangan mereka. Ada kajian Islam sesuai dengan judul karya tulis ilmiah ini. Yang pertama yaitu berdasarkan ayat suci Al-Quran. Yang pertama terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26 yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Selanjutnya ada Quran Surat Al-Isra ayat 27, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Yang kedua ada Quran Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar. Selanjutnya ada Quran Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Pun menurut hadis, itu hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abdullah, janganlah kamu berlebihan makan dan berbelanjalah sebagaimana layaknya seorang yang berlebihan dalam belanja. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua ada hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang manusia menghabiskan harta yang dia peroleh dengan susah payah. Dia menghabiskannya untuk sesuatu yang bermanfaat baginya dan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Dan dia menghabiskannya untuk sesuatu yang akan membawa keberkatan baginya dan sesuatu yang tidak membawa keberkatan baginya. Yang dibawa keberkatan baginya hanyalah apa yang dia infakkan pada perkara agama. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan karya tulis ilmiah ini adalah, yang pertama, layanan online food delivery menjadi pilihan utama bagi sebagian besar mahasiswa di Universitas Islam Bandung dalam membantu mahasiswa untuk membeli makanan pada masa pandemi COVID-19. Karena layanan online food delivery ini memberikan solusi yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam menghadapi kendala untuk memenuhi kebutuhan makanan akibat pembatasan aktivitas selama pandemi COVID-19. Faktor utama yang membuat mahasiswa merasa sangat dimudahkan dalam situasi sulit itu yaitu adanya fitur yang disediakan dalam layanan ini dalam menyediakan makanan tanpa harus keluar rumah menjadi praktis dan dapat menghindari risiko terpapar virus COVID-19. Oleh karena itu, mahasiswa merasa layanan online food delivery ini bermanfaat, memudahkan, dan memberikan kenyamanan dalam membeli makanan selama pembatasan aktivitas di luar rumah. Yang kedua, penggunaan layanan online food delivery mempengaruhi dan meningkatkan pengeluaran mahasiswa Universitas Islam Bandung dalam membeli makanan, terutama karena adanya biaya tambahan seperti ongkos kirim dan pajak. Banyak mahasiswa yang merasa menggunakan layanan online food delivery berdampak buruk bagi pengeluaran mahasiswa. Namun, sebaliknya, ada juga responden yang merasa layanan online food delivery ini berdampak baik bagi pengeluaran mahasiswa. Hal tersebut karena mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengendalikan pengeluaran saat menggunakan layanan online food delivery yang mendorong peningkatan konsumsi dan pengeluaran untuk makanan mahasiswa Universitas Islam Bandung.
Lalu yang ketiga, layanan online food delivery memberikan pengaruh signifikan terhadap pola pengeluaran mahasiswa dalam membeli makanan karena telah mengubah perilaku konsumsi mahasiswa dalam pembelian makanan pada masa pandemi COVID-19, dengan kecenderungan pengeluarannya menjadi lebih boros atau meningkat yang mengakibatkan pengeluaran mahasiswa menjadi lebih besar dibandingkan dengan membeli makanan secara langsung. Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses yang ditawarkan oleh layanan tersebut. Berdasarkan hasil dari penelitian karya tulis ilmiah ini, terdapat beberapa saran dari penulis, yaitu yang pertama, saran untuk mahasiswa perlu lebih bijak lagi dalam menggunakan layanan online food delivery agar tidak boros dan pengeluaran tetap terkendali. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat anggaran belanja makanan dan mempertimbangkan prioritas keuangan. Selain itu, mahasiswa dapat mencoba memasak makanan sendiri di rumah sebagai alternatif yang lebih hemat dibandingkan dengan memesan makanan melalui layanan online food delivery. Diharapkan mahasiswa dapat tetap menikmati kemudahan layanan online food delivery, namun juga dapat mengelola pengeluaran secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Yang kedua, saran untuk penjual makanan yang menyediakan layanan online food delivery agar dapat mempertimbangkan untuk memberikan atau menawarkan pilihan pengiriman yang lebih murah atau paket hemat bagi mahasiswa agar harganya lebih terjangkau. Selain itu, penyedia layanan online food delivery juga dapat mengembangkan fitur atau programnya yang membantu mengendalikan pengeluaran mahasiswa, seperti penawaran diskon untuk batas pembelian atau menawarkan gratis ongkos kirim. Sekian dari saya sebagai penulis, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.